Assalamualaikum. Di balik rumah tangga yang terlihat sempurna, kadang tersimpan rahasia yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh pasangan sendiri. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan like video ini. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan kebahagiaan yang tulus. Mari kita mulai ceritanya. Dari luar, rumah itu tampak tenang. Taman kecilnya rapi, dengan rumput hijau yang dipangkas bersih, dan anggrek bulan yang menggantung di teras selalu tampak segar. Di dalam rumah itulah tinggal sepasang suami istri yang menjadi panutan warga komplek, Dr. Farid dan Anissa. Farid adalah dokter spesialis penyakit dalam di salah satu rumah sakit ternama. Ia dikenal tenang, sabar, dan sangat sayang keluarga. Setiap pagi, Farid berangkat kerja setelah salat subuh berjamaah bersama istrinya. Sarapan sederhana tapi hangat selalu tersedia di meja, nasi goreng buatan Anissa, atau kadang hanya roti dan telur mata sapi. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah senyuman Anissa yang selalu menyambutnya dengan ikhlas. Anissa sendiri dikenal sebagai istri yang anggun dan religius. Ia tidak bekerja di luar rumah, namun waktunya dipenuhi dengan aktivitas sosial dan keagamaan. Pagi harinya diisi dengan mengurus rumah, siang kadang digunakan untuk berkumpul dengan ibu-ibu majelis taklim, dan malamnya tak pernah lupa mengaji bersama Farid sebelum tidur. Banyak yang menganggap mereka pasangan ideal. Masya Allah, Bu Anissa itu sabarnya luar biasa. Jarang perempuan zaman sekarang seperti dia, kata salah satu tetangga saat pengajian bulanan. Pak Farid juga bukan suami sembarangan. Sibuk di rumah sakit, tapi nggak pernah lupa tanggung jawab di rumah, sahut yang lain. Kehidupan mereka seolah tanpa celah. Bahkan saat lebaran atau acara kumpul keluarga besar, semua memuji keharmonisan mereka. Tidak ada drama, tidak ada konflik yang terlihat. Farid selalu menggandeng tangan Anissa saat berjalan bersama. Anissa pun selalu menjaga tutur katanya di hadapan siapapun, memperlihatkan hormat dan cinta kepada suaminya. Mereka juga tidak pelit berbagi. Setiap bulan menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu anak yatim, memperbaiki masjid, atau membiayai pendidikan santri tahfidz. Namun, seperti halnya permukaan dan kedalaman laut, yang terlihat tenang di atas belum tentu bebas gelombang di bawahnya. Farid mulai menyadari satu hal kecil, yang awalnya ia anggap sepele. Sejak beberapa bulan terakhir, catatan keuangan mereka tak lagi stabil. Biasanya, pengeluaran rumah tangga cukup terkontrol. Tapi kini, nyaris setiap akhir bulan Farid harus menambal kekurangan dari rekening pribadinya. Ia tak langsung curiga. Ia hanya mengira harga-harga kebutuhan naik, atau mungkin ada pengeluaran mendadak yang luput dari catatan. Anissa tetap seperti biasanya, tersenyum tenang, melayani dengan lembut, dan tak pernah mengeluh. Namun, malam-malam Farid mulai dipenuhi pikiran-pikiran yang enggan pergi. Masa ia semuanya habis untuk belanja rumah? Gumamnya di dalam hati, sambil menatap layar aplikasi mobile bankingnya yang memperlihatkan transaksi-transaksi kecil tapi konsisten. Ia mencoba menepis. Tapi semakin ditepis, semakin pikirannya dipenuhi pertanyaan. Namun saat itu, Farid belum tahu bahwa sesuatu sedang disembunyikan rapat-rapat oleh seseorang yang selama ini ia cintai sepenuh hati. Lanjutkan. Malam itu, hujan turun pelan. Dari balik jendela kamar, suara rintiknya terdengar syahdu. Anissa tertidur lebih dulu setelah salat Isya, seperti biasanya. Farid masih terjaga. Ia duduk di meja kecil di sudut kamar, memandangi buku keuangan rumah tangga yang disusun Anissa. Sampulnya bergambar bunga dan bertuliskan, amanah itu bagian dari iman. Catatan di dalamnya rapi. Setiap pengeluaran harian tertulis dengan detail. Beras, sayur, listrik, uang iuran pengajian, bahkan sedekah untuk panti asuhan pun tertera. Tapi Farid merasa, ada sesuatu yang tak masuk akal. Pengeluaran sosialnya lebih banyak dari biasanya, bisiknya. Dulu, mereka memang rutin bersedekah. Tapi jumlahnya tak sebanyak bulan-bulan terakhir. Beberapa nominal bahkan sama persis, terulang tiap pekan, dan itu membuat Farid bertanya-tanya. Tapi bukan hanya soal uang.
Ada kebiasaan baru Anissa yang mulai ia perhatikan. Sejak 2 bulan terakhir, Anissa selalu pamit pergi setiap hari Sabtu pagi. Alasannya, kegiatan relawan bersama komunitas ibu-ibu pengajian. Farid percaya. Tentu saja ia percaya. Tapi, Anissa tak pernah banyak bercerita tentang kegiatan itu. Setiap kali Farid bertanya, jawabannya hanya, biasa, ngumpulin donasi, lalu kita bagi-bagi ke tempat yang butuh. Dan entah mengapa, Anissa tak pernah mengajak Farid ikut. Padahal dulu, jika ada agenda sosial, mereka sering pergi bersama. Aku pergi bareng Tesari dan Budita, Bang, kata Anissa suatu pagi, mengenakan gamis abu-abu dan jilbab pastel. Senyumannya hangat, matanya lembut, tak ada tanda-tanda menyimpan rahasia. Farid hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya, sebuah lubang mulai menganga. Rasa curiga tak bisa lagi ia bungkam dengan logika. Bukan karena tak percaya, tapi karena ingin mencari jawaban. Apakah benar ini hanya soal pengeluaran sosial? Atau ada sesuatu di baliknya? Minggu depannya, Farid memutuskan hal yang belum pernah ia lakukan dalam pernikahannya. Ia meminta bantuan temannya di rumah sakit, seorang perawat senior bernama Bima, untuk merekomendasikan seorang penyelidik pribadi. Aku pengen cari tahu sesuatu, Bim. Bukan buat ngejar kesalahan, tapi buat nenangin pikiran, kata Farid lirih. Bima sempat menatap Farid lama. Lu curiga sama istri lu? Farid menggeleng cepat. Enggak. Tapi, kadang naluri suami itu ada aja yang terasa ganjil. Aku cuma pengen semua ini ada jawabannya. Seminggu kemudian, penyelidik itu mulai bekerja. Ia mengikuti gerak-gerik Anissa dari jarak jauh. Melaporkan kemana Anissa pergi, siapa yang ditemui, dan berapa lama ia berada di suatu tempat. Laporan pertama membuat Farid tersenyum lega. Semua tampak wajar. Anissa bertemu sahabat-sahabatnya, menghadiri pengajian, dan mengantarkan sembako ke rumah singgah. Namun laporan kedua mulai memunculkan titik keraguan yang lebih dalam. Sabtu pagi itu, Anissa dan 2 orang temannya berkendara menuju pinggir kota. Tujuan mereka bukan rumah yatim atau panti sosial, melainkan sebuah tempat yang tak pernah Farid dengar disebut oleh Anissa. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2. Mereka masuk dengan membawa tas besar. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Penyelidik mengkonfirmasi, kunjungan ini telah berlangsung rutin selama 2 bulan. Setiap Sabtu. Selalu kelompok yang sama. Selalu tempat yang sama. Farid terpaku lama saat membaca laporan itu. Anissa, ke penjara? Untuk apa? Ia menutup dokumen itu perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena kemarahan, tapi karena hatinya mulai takut pada jawaban yang mungkin akan segera ditemukan. Pagi itu, Farid duduk sendirian di mobilnya. Parkir beberapa blok dari gerbang lapas. Hujan gerimis turun, membasahi kaca depan. Wiper bergerak lambat, seolah menyesuaikan detak jantungnya yang tak menentu. Ia tak memberitahu siapapun, bahkan penyelidik yang biasa ia tugaskan. Hari ini, Farid ingin melihat sendiri. Pukul 9.12, sebuah mobil Avanza abu-abu berhenti di depan gerbang. Anissa turun lebih dulu, mengenakan gamis biru laut dan kerudung hitam polos. Di tangannya ada tas jinjing besar. 2 wanita lainnya menyusul turun. Mereka tampak biasa saja, tertawa kecil, saling menggoda dengan lelucon ringan. Tapi bagi Farid, tak ada yang biasa. Ia melihat senyum Anissa dari balik kaca. Senyum itu, senyum yang sama saat menyambutnya pulang kerja. Tapi kali ini, senyum itu terasa asing. Seolah tak punya tempat lagi di dalam rumah mereka. Ia mengatur napas. Matanya mengikuti langkah Anissa yang perlahan memasuki area lapas. Satu petugas menghampiri mereka, menyambut dengan ramah. Seperti sudah saling kenal. Waktu berjalan lambat. Farid tidak masuk, hanya menunggu di dalam mobil. 50 menit berlalu. Akhirnya, ketiganya keluar. Wajah mereka tampak lega.
seperti selesai menunaikan tugas rutin. Tapi Anissa sempat berhenti sejenak di dekat pagar. Ia menerima sesuatu dari petugas, secari kertas kecil. Lalu tersenyum sambil melipatnya dan memasukkannya ke dalam dompet. Farid menatapnya dalam diam. Malamnya, suasana rumah seperti biasa. Tenang. Anissa menyuguhkan teh hangat, lalu duduk di sebelah Farid sambil menyandarkan kepala di pundaknya. Capek banget hari ini, ucapnya lembut. Tapi alhamdulillah, kegiatan sosialnya lancar. Banyak yang terbantu. Farid hanya mengangguk. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Kalau aku boleh tahu, akhirnya suara itu keluar lirih. Kegiatan sosialnya, itu kemana aja, sayang? Anissa diam sepersekian detik. Kebanyakan ke rumah singgah. Kadang ke pesantren. Kenapa, Bang? Farid menatap mata istrinya dalam. Enggak, cuma pengen tahu lebih banyak aja. Kalau butuh bantuan dana atau tenaga, aku bisa bantu. Anissa tersenyum. Nanti kalau ada, aku kabari. Tapi malam itu, Farid tak bisa tidur. Ia membuka ponselnya, menelusuri daftar napi yang terdata di situs lapas yang sama. Ia tak tahu apa yang ia cari, sampai sebuah nama muncul dan membuatnya membeku. Ahmad Rijal S. Usia 36 tahun. Kasus: penipuan, pemalsuan identitas, dan kekerasan. Ditahan sejak 3 tahun lalu, bebas bersyarat dalam waktu kurang dari 2 bulan. Farid menggulir profilnya. Lalu membuka Instagram lama milik Anissa. Akun yang dulu sudah tak pernah ia cek lagi. Di antara foto-foto masa muda, ada satu yang membuat dadanya serasa diremas. Foto lama di taman kota. Anissa tersenyum bahagia. Bersandar pada seorang pria, wajahnya sama dengan foto narapidana itu. Ahmad Rijal. Bersama caption sederhana, yang pernah singgah, akan selalu punya tempat di hati. Tanggal unggahan, 7 tahun lalu. 2 tahun sebelum ia menikah dengan Farid. Farid menutup ponselnya pelan. Suara adzan subuh dari masjid mulai terdengar dari kejauhan. Tapi hatinya baru saja memasuki malam yang sesungguhnya. Minggu pagi. Farid duduk termenung di teras belakang rumah, menatap kolam ikan kecil yang tak pernah seramai pikirannya sendiri. Ikan-ikan koi berenang tenang, tak tahu bahwa pemilik rumah mereka baru saja kehilangan pijakan hidup. Anissa keluar membawa 2 cangkir teh. Seolah tak ada yang berubah. Bang, kenapa dari tadi murung? Tanyanya lembut. Farid mengangkat wajah. Senyumnya tipis. Cuma mikirin pasien. Ada yang kritis. Anissa mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. Suasana sejenak sunyi. Hanya suara burung dan desir angin yang terdengar. Tapi bagi Farid, sunyi itu seperti pisau tajam. Ia ingin bertanya, ingin menuntut, ingin tahu kenapa, namun ia masih menahan diri, menunggu, memberi ruang, mencoba mengerti, walau hatinya sendiri terasa koyak. 2 hari berikutnya, Farid kembali menerima laporan dari penyelidik. Kali ini, lebih rinci. Anissa dan teman-temannya adalah bagian dari kelompok tak resmi, semacam komunitas istri atau kekasih narapidana. Mereka rutin mensuplai kebutuhan para pria yang mereka cintai di dalam jeruji, makanan, pakaian, bahkan sejumlah uang. Dan yang paling menyakitkan, selama ini, uang belanja rumah tangga Farid, uang yang ia kumpulkan dengan bekerja siang malam, menjadi sumber utama untuk mendanai laki-laki bernama Ahmad Rijal di penjara. Penyelidik bahkan melampirkan satu foto yang membuat dada Farid nyaris berhenti berdetak. Foto di ruang kunjungan lapas. Anissa duduk berhadapan dengan Ahmad. Di antara mereka ada sekat kaca dan telepon genggam. Tapi ekspresi keduanya tidak bisa dibohongi. Mereka saling menatap, penuh rindu, penuh janji. Tangis Farid pecah di ruang kerja malam itu. Hening, tapi dalam. Air matanya jatuh tanpa suara. Semua kenangan selama ini
Terasa seperti gurauan kejam dari takdir. 2 minggu setelah itu, Ahmad Rijal bebas bersyarat. Farid belum mengkonfrontasi Anissa. Ia menunggu. Tapi hari itu, ia pulang lebih cepat. Dan tak menemukan Anissa di rumah. Tak ada pesan. Tak ada catatan. Yang ia temukan hanya sebuah koper kecil di lemari, hilang dari tempat biasanya. Dan dompet milik Anissa ikut raib. Farid mencoba menelepon. Tak diangkat. Sore itu, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Maaf bang, aku tahu ini dosa. Tapi hati ini nggak pernah bisa bohong. Aku udah milih jalanku. Jangan cari aku lagi. Farid menggenggam ponselnya erat. Napasnya berat. Bukan karena kemarahan. Tapi karena patah yang terlalu dalam. Istrinya pergi. Bersama pria yang dulu pernah membuatnya terpuruk. Dan kini kembali mengambil segalanya. Bukan hanya harta. Tapi rasa percaya. 2 bulan berlalu. Rumah itu masih berdiri. Tapi suasananya jauh berbeda. Tak ada lagi aroma masakan dari dapur setiap sore. Tak ada lagi suara tawa Anissa yang menggoda dari ruang tengah. Dan tak ada lagi suara langkah kecil yang menghampiri Farid ketika ia pulang kerja. Yang tersisa hanyalah sepi. Farid masih bekerja seperti biasa, melayani pasien dengan senyum yang ia paksakan. Tapi setiap pulang ke rumah, hatinya kembali runtuh. Ia menatap sajadah kosong di sampingnya, tempat Anissa dulu selalu salat berjamaah bersamanya. Sekali waktu, ia sempat bertanya pada diri sendiri, apakah semua yang terjadi ini salahnya? Apakah ia terlalu sibuk, terlalu percaya, atau mungkin terlalu buta oleh cinta? Tapi malam itu, jawaban itu datang sendiri. Seorang teman lama Anissa, yang dulu sering ikut kajian bersamanya, datang bertamu. Namanya Siska. Ia tampak gelisah, membawa satu pesan yang ia simpan terlalu lama. Bang Farid, maaf kalau saya lancang. Tapi saya nggak tahan lihat abang terus disalahin diam-diam. Banyak yang bilang Anissa itu istri solehah. Tapi mereka nggak tahu, dia punya luka lama yang nggak pernah sembuh. Farid mengerutkan dahi. Luka lama. Siska menunduk. Waktu Anissa masih kuliah, dia pernah pacaran sama Ahmad Rijal. Awalnya memang baik. Tapi setelah 2 tahun, pria itu mulai kasar. Sering mukul. Dan Anissa nggak berani cerita ke siapapun. Sampai akhirnya Ahmad masuk penjara karena kasus penipuan. Dan Anissa seperti ketarik kembali. Entah kenapa, dia tetap merasa punya ikatan. Mungkin trauma. Mungkin rasa bersalah. Tapi yang jelas, dia nggak pernah benar-benar lepas dari laki-laki itu. Farid mendengarkan dalam diam. Hatinya remuk. Tapi ada bagian dari dirinya yang mulai mengerti. Siska melanjutkan, kami dulu sudah ingatkan dia. Tapi dia keras kepala. Dia pikir, kalau dia terus bantu, Ahmad akan berubah. Dan ketika dia nikah sama abang, saya kira itu tanda dia mau memulai hidup baru. Tapi ternyata... Farid mengangguk pelan. Ternyata dia hanya menambal yang belum selesai. Kabar terakhir, Anissa hidup bersama Ahmad Rijal di sebuah kontrakan kecil di luar kota. Beberapa teman Anissa yang dulu dekat, pelan-pelan menjauh. Mereka tak tahan melihat bagaimana Anissa berubah. Ahmad yang dulu manis saat masih di penjara, kini sering marah dan mengamuk karena tidak lagi menerima uang seperti dulu. Anissa mulai bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan mereka. Tapi Ahmad tak pernah puas. Ia menuntut lebih. Bahkan mulai melakukan kekerasan seperti dulu. Farid tahu kabar itu dari Siska. Tapi ia tak lagi berniat mencari. Ia tahu, cinta yang dulu ia berikan sepenuh hati, sudah tertanam di tanah yang salah. Kini, Farid memilih diam. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya menerima bahwa tak semua yang kita peluk layak untuk kita genggam selamanya. Ia duduk di ruang tamu sendirian, menatap langit yang mulai gelap. Di sampingnya, kitab suci terbuka. Ia kembali membaca ayat yang dulu sering ia dan Anissa lantunkan bersama.
Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Farid menutup kitab itu pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya, ia ikhlas. Tak semua luka terlihat. Dan tak semua cinta bisa menyembuhkan. Terkadang orang yang paling kita percayai justru yang paling tega menyakiti. Farid tak kehilangan hanya seorang istri. Ia kehilangan keyakinan bahwa cinta selalu cukup. Kisah ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi juga tentang keikhlasan menerima takdir. Kalau kamu tersentuh oleh cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Apakah kamu pernah merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu cintai? Klik like, share ke temanmu, dan insya Allah, semakin banyak yang ikut belajar dari kisah ini.